Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada acara kali ini. Perkenalkan, saya Lingga Ika Ditya. Saya dosen farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Bapak Ibu, senang dan bangga rasanya saya hari ini bisa belajar bersama-sama orang hebat di depan saya, tentunya para praktisi rumah sakit, yang hari ini kita akan mengikuti pelatihan manajemen pengelolaan obat. Bapak Ibu yang saya hormati, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kita satukan dulu frekuensi hari ini ya. Kita samakan frekuensinya di ruangan ini. Bisa kita ikuti kata-kata saya ya Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang 1, Bapak Ibu ikuti gerakannya. Hai, bisa diikuti? 1. Hai. Baik, terima kasih. Kalau saya bilang 2, Bapak Ibu bilang asik ya. Jempolnya kedepanin, lehernya miringkan sedikit. Asik. Asik. Oke. Kalau saya bilang 3, Bapak Ibu ikutin gerakan saya. Ya, baik. Kalau saya bilang 3, Bapak Ibu bantu gerakannya. Ya, gitu ya. Boleh ya? Ya, baik. Kita ulang ya Bapak Ibu. Kalau 1, 2, 3 gerakannya digabung ya. 1, 2, 3. Hai. Asik. Asik. Kalau 2, 1, 3. Asik. Hai. Kalau 1, 3, 2. Asik. Oke, kita kasih aplaus untuk semua ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir kali ini. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, hari ini ya kita sudah diberikan kesempatan untuk belajar bersama dalam rangka pelatihan manajemen obat. Bapak Ibu, mohon izin saya share screen barangkali ya. Oke. Sudah terlihat ya share screen-nya? Sudah. Oke. Ya, oke. Sebentar ya, sebentar. Mohon izin Bapak Ibu, ini karena saya tidak ada operator, jadi mohon izin kalau cukup terganggu, saya maju mundur. Sebentar. Ini nggak keluar suaranya ya. Oke. Ya, Bapak Ibu perkenalkan, mungkin saya Lingga Ika Ditya. Saya dosen farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian saya juga direktur dari Klinik Manonjaya Medical Center. Jadi beberapa hal saya mengelola sebuah klinik ya yang di dalamnya ada apotek. Nah, Bapak Ibu ini alamat rumah saya barangkali ya, ini nomor telepon kontak saya dan email. Ada juga Instagramnya, boleh di-follow ya Bapak Ibu ya. Kalau berkenan silakan meningkatkan jumlah follower barangkali ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, hari ini apa yang Bapak Ibu ingat pas kita flashback ya 3 bulan atau 5 bulan ke belakang terkait dengan obat Bapak Ibu di masa pandemi ini. Bapak Ibu di rumah sakit ada yang merasakan terkait dengan sistem yang berubah dari obat? Barangkali ada yang bisa share, boleh di-unmute Bapak Ibu.
Tuh Ibu, silakan ada Ya, kira-kira? coba share ya. Ya, boleh. Gimana? Apa yang berubah Bapak Ibu? Apa yang susah ketika masa pandemi ini terkait dengan obat? Ya. Mungkin yang Ibu pakai sekarang apa itu? Ada yang pakai masker? Tuh? Barangnya susah. Oh, barangnya susah, betul. Dengan Ibu Nunung ya, Bu Nunung. Ya, susah masker ya, Bu ya. Susah barangnya susah. Iya, Sampai iya. ada tagline Bapak Ibu ya, masker ditulisin di apoteknya, masker hand sanitizer kosong. Tuh, ya. Ini karena Betul. awal-awal Harganya pandemi. mahal. Mahal, betul, Bu Nunung ya. Harganya mahal tentu ya. Karena memang terjadi panik buying ya, Ibu ya. Terjadi panik buying sehingga orang-orang tuh takut gitu ya, sampai kehabisan masker gitu. Jadi di mana-mana masker susah. Sampai ada Menkesnya bilang katanya yang sakit tuh ya, yang pakai masker tuh yang sakit aja. Saking untuk menghindarinya panik buying dari masyarakat. Ya, susah ya Bapak Ibu ya, gitu. Kita dikejar-kejar sama dokter, perawat ya, atau tenaga medis lain karena maskernya nggak ada gitu. Nah itu tantangan bagi farmasis ya, orang nggak mau tahu maskernya ada yang ditimbun lah atau apa. Yang penting ada barangnya. Nah itu mungkin menjadi PR kita. Apalagi Bapak Ibu mungkin pernah dengar ini Bapak Ibu, vitamin diborong di apotek. Bapak Ibu mengalami ini? Mengalami ya, susah ya, harganya mahal, betul. Udah susah barang, harganya mahal, ya. Sehingga apa namanya? Dari mulai vitamin yang harganya murah, murah sampai yang mahal, ludes ya. Karena memang pada dasarnya belum ada obatnya ya si COVID ini ya, sehingga orang tuh meningkatkan imunitasnya lewat multivitamin gitu. Ya, saking paniknya takut ya Bapak Ibu angka COVID yang tinggi sehingga ada panik buying masyarakat membeli semua jenis vitamin. Gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu pernah lihat ini di rumah sakit? Ya, pernah. Saya tidak ada APD Bapak Ibu ya, sampai pakai jas hujan gitu. Ya. Nah, ini adalah salah satu PR kita. Orang-orang nggak mau tahu ya Bapak Ibu. Barangnya susah, harganya mahal. Yang penting komoditi tersebut harus ada ya untuk supporting bagi tenaga kesehatan lain. Nah, ini tantangan bagi kita semua Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu barangkali di sini kita akan belajar bersama ya tentang bagaimana mengelola obat dengan efektif dan efisien. Bagaimana merencanakan obat secara efektif dan efisien. Karena Bapak Ibu, anggaran di rumah sakit ada COVID ini naik nggak Bapak Ibu? Anggaran obat naik nggak? Boleh share Bapak Ibu? Barangkali ada dari rumah sakit ya, anggaran obatnya naik nggak lagi masa pandemi ini? Boleh Bapak Ibu di-unmute? Barangkali ada yang bisa share? Naik karena sesuai permintaan pertama tadi dari vitamin ya lebih besar pada masa dikasih anggaran lebih, Bapak? Kalau untuk anggaran sih di kita mah sama aja. Sama aja ya Bapak Ibu ya, betul. Ya, harga naik tapi anggaran kita tetap dikasihnya dari rumah sakit segitu ya. Memang anggaran batu menghabiskan 40% dari anggaran rumah sakit. Cuma nggak jadi naik juga ya Bapak Ibu ya, betul kata Pak Irfan ya Pak. Tidak jadi naik juga dengan adanya lonjakan permintaan obat gitu ya. Ya anggarannya segitu-gitu aja. Nah di sini kita akan mempelajari bagaimana merencanakan obat secara efektif dan efisien dengan tentunya memperhitungkan anggaran yang ada. Itu Bapak Ibu yang kita akan pelajari hari ini. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Masih. Alhamdulillah ya. Nah, sehingga nanti ke depan kita 20 menit ke depan kita akan memahami siklus pengelolaan obat, kemudian mengetahui metode perencanaan obat dan melakukan analisis Pareto atau ABC FEM. Ya. Nah, Bapak Ibu tentunya sudah tidak asing lagi dengan siklus pengelolaan obat. Dari mulai share Bapak Ibu, perencanaan, pengadaan, penerimaan, distribusi, pelayanan, pemusnahan, laporan, evaluasi. Siklusnya panjang ya Bapak Ibu, tentunya sangat familiar dengan Bapak Ibu. Hanya karena waktu kita terbatas, hari ini kita batasi hanya sampai proses perencanaan. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini sangat seleksi obat barangkali Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Seleksi itu apa? Bapak Ibu boleh share? Seleksi itu apa Pak?
Memilih. Memilih Yang ya, paling betul. penting. Betul sekali Pak. Bapak memilih, Pak Irfan, memilih gitu ya. Milih obat itu banyak ya Pak ya. Pokoknya mah kalau golongan paracetamol aja banyak mereknya, betul. Ada paracetamol yang ada mol, sanmol, pamol dan lain-lain yang semuanya ada mol biasanya paracetamol, kecuali cimol barangkali ya Bapak Ibu ya, itu nggak masuk golongan paracetamol ya. Jadi tidak semua yang ada mol itu paracetamol ya Bapak Ibu. Jadi kita memilih mana nih dari sekian macam banyak ya obat, mana yang mau kita pilih, kita harus batasi. Tidak semua merek kita harus masukkan ke dalam formularium kita. Ya, betul. Nah, selanjutnya bagaimana cara? Tadi kan sudah ya diseleksi. Nah, direncanakan, ditentukan jumlahnya. Kalau tadi ditentukan jenisnya, kalau perencanaan ditentukan jumlahnya. Ya, ada 3 metode Bapak Ibu. Pertama adalah dengan metode konsumsi. Kedua epidemiologi, ketiga dengan gabungan. Ya. Konsumsi barangkali ya sudah tidak asing lagi. Konsumsi itu berarti kita melihat data tahun sebelumnya, ya. Data pemakaian obat tahun sebelumnya. Kalau epidemiologi, ya melihat data pola penyakitnya, ya. Ada pola penyakit, kemudian nanti dihitung. Misalkan antibiotik nih, ya antibiotik untuk ISPA itu berapa banyak satu durasi pengobatan. Nanti dihitung per pasien dirata-ratakan berapa nanti kebutuhan untuk satu siklus pengobatan, ya. Itu dengan menggunakan epidemiologi ataupun dengan metode gabungan. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah untuk merencanakan itu harus ada yang mengendalikannya. Ada namanya analisis pengendalian, yaitu menggunakan analisis ABC, Always Better Control. Apa maksudnya ABC? Ya, ABC ini adalah metode pengendalian untuk mengendalikan jumlah yang menghabiskan dana kita yang terbesar itu harus dikendalikan, sehingga kita bisa merealokasikan, ya, menghemat anggaran, kemudian juga efisienkan pengadaan obat, ya, yaitu dengan cara mengontrol nilai investasi atau nilai biaya obat yang paling tinggi itu dikontrol, ya. Jadi dikategorikan. Kalau kategori A yang memiliki nilai investasinya besar, nah jumlah itemnya hanya 20%, ya. Kalau nilai B, nilai investasinya tuh sekitar 10%, ya. 19 sampai 20%, ya. Nah, jumlah itemnya kita batasi 30%. Nah, kalau kategori C, ya, jumlah nominal uangnya nggak banyak 10%, ya. Nah, item obatnya banyak, ya. Itulah dari analisis untuk mengendalikannya. Jadi dikontrol mana-mana, karena kan komoditas kita kan bukan hanya uang ya Bapak Ibu ya, tentunya obat itu juga merupakan aset, ya, sehingga perlu dikelola dengan baik gitu supaya tidak meningkatkan arus kas kita, jadi tetap muter, ya, cash flow-nya tetap bagus. Ya. Nah, bagaimana cara menghitung analisis ABC? Ya, pertama adalah menghitung jumlah dana yang dibutuhkan untuk masing-masing obat dengan cara mengalihkan dengan harga obatnya. Ya, Bapak Ibu punya data, kemudian nanti data obatnya disandingkan dengan harganya, kemudian dikalikan. Nanti kemudian ditotalkan, ya, sudah dikalikan antara satu obat dengan harganya, ya. Kemudian nanti dirankingkan Bapak Ibu, ya, dikasih ranking, ya, ranking dari mana yang terbesar, ya, nominal dari total harga obat dikalikan dengan jumlah kebutuhannya, dirankingkan. Setelah itu dihitung presentasi kumulatifnya dari nilai total harga tadi dibagi dengan misalkan nilai harga A dibagi dengan total harga obat semuanya, dikumulasikan, ya. Setelah dikumulasikan, nanti baru dikategorikan Bapak Ibu, ya, dikategorikan angka yang kumulasi persenannya, ya, 70% dari 0 sampai 70%, ya, dikategorikan kategori A. Nah, kemudian angka kumulasinya setelah tadi Bapak Ibu persenkan, angka yang 70 sampai 90 kategorikan kategori B. Nah, kemudian angka kumulasinya ada 90% sampai 100, Bapak Ibu kategorikan C. Nah, itu untuk penjelasan dari cara melakukan analisis ABC. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu sampai sini ada yang ditanyakan dahulu? Mohon maaf.
Boleh ditanyakan dulu? Belum ada? Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Sudah cukup paham. Langsung Terima paham. kasih. Ya, terima kasih Bu Epa. Ya, betul. Nah, hari ini kemudian kita akan melakukan analisis FAN-nya. FAN itu adalah mengkategorikan berdasarkan skala prioritasnya. V itu vital, E itu esensial, dan N adalah non-esensial. Barangkali Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengar perbedaannya apa ya Bapak Ibu? Vital, esensial, non-esensial? Boleh Bapak Ibu mungkin bisa sharing di sini? Ada yang mau sharing? Boleh? Ya? Oke, saya bantu ya Bapak Ibu ya. Nah, vital adalah obat dikategorikan berdasarkan life saving drugs. Artinya yang memang benar-benar dibutuhkan, bisa mengancam jiwa. Itu yang vital, harus ada di rumah sakit. Ya, harus ada. Contoh misalkan obat jantung itu nggak bisa diganti, artinya tidak tergantikan, harus ada, itu vital. Nah, kalau esensial Bapak Ibu, esensial adalah obat dikategorikannya adalah ketika obat itu digunakan untuk kausatif atau untuk mengobati simptom. Misal obat analgetik, obat antibiotik. Nah, itu kan bisa tergantikan dengan yang lain ya Bapak Ibu ya, banyak variannya. Sehingga itu dikategorikan esensial. Nah, kalau non esensial ini adalah untuk obat yang untuk suportif. Artinya tidak pakai juga nggak apa-apa, tapi untuk suportif. Misalkan kategori multivitamin. Nah, itu barangkali diketukan non esensial. Nah, Bapak Ibu, kita coba ya. Kita hari ini ada studi kasus di sebuah rumah sakit. Ya, ini ada rumah sakit X punya beberapa macam obat Bapak Ibu. Dan ini ada obatnya, ya. Kemudian ini adalah jumlah yang dibutuhkannya dan ini adalah harga per per kemasan terkecilnya, ya. Contoh metampiron ini dibutuhkan 100, ya. Harganya ada 55.600 sehingga ini perlu dikalikan dengan 100. Ini total harganya. Ya, Bapak Ibu silahkan berdiskusi, dikerjakan ya. Ini studi kasusnya. Nanti boleh Bapak Ibu ada volunteer ya untuk presentasi. Ya, silahkan dicoba dulu ya Bapak Ibu. Oke. Ya. Siap. Bapak Ibu ada yang bisa sudah mengerjakan? Boleh ada volunteer? Udah ada. Oh, coba. Bu Nunung ya, Bu Nunung. Luar biasa. Silakan Bu Nunung, dibuka. Boleh disiapin. Saya stop screen dulu barangkali ya. Ibu boleh sudah dikerjakan? Ya. Sudah dikerjakan? Saya stop screen. Silakan Ibu share screen hasil pekerjaan Ibu.
Bu Nunung? Ya, ini hasilnya. Oh iya, boleh di share screen, boleh di slideshow. Di slideshow, Bu Nunung boleh di. Oh iya, sebentar. Kamera Bu Nunung off ya, dinyalakan boleh. Oke. Cukup terlihat ya Bapak Ibu ya. Ya. Ini adalah hasil pekerjaan Bu Nunung. Silakan Bu Nunung boleh dijelaskan. Ini hasil barusan diskusi ya untuk nama obat-obat ini. Contohnya yang metampiron tablet 500 mg, kemasannya dalam botol, jumlahnya 100, harganya 55.600, berarti nanti dikalikan dengan jumlahnya, nah jumlah harganya adalah 5.560.000. Nah ini dari harga dari masing-masing nama obat ada ibuprofen, paracetamol, kalsium, amoxicillin sampai nanti di garam oralit. Ini udah dijumlahkan harganya. Dari harga dijumlahkan dengan jumlah kebutuhannya sehingga nanti ada jumlah harga. Kemudian kita dibikin urut berdasarkan harga tadi mana yang lebih ini dari yang paling kecil ya, berarti ini 1 paling besar, ini 14. Jadi diurutkan sampai ke urutan nomor 10, sehingga nanti yang nomor 1 adalah amoxicillin, yang kaplet 500, sama yang ke 10-nya adalah dikorampenicol salep mata. Oh, ini yang nomor 1, contohnya seperti ini dari harganya. Kemudian ini diurutkan berdasarkan tadi harga dari ke 1 sampai 10 nanti diurutkan ya seperti ini. Ya, Bapak Ibu? Ya. Ini yang kedua. Betul. Ya, sudah diurutkan ya, Bu. Kemudian dipresentasi kumulatifkan ya. Betul. Ya, ini dipresentasikan. Ya, terus dikategorikan. Ini nanti dikategorikan tadi sesuai analisis ABC-nya. Ya. Nah, ini udah diurutkan seperti ini. Betul. Kemudian ini yang berdasarkan analisis Venn. Jadi nanti yang vital, esensial dan non esensial. Kemudian ini juga yang ABC, yang tadi dari harga tadi di rating, kemudian nanti di analisis ABC-nya. Oke. Mungkin itu yang tugasnya Bu Lingga. Oke. Bisa koreksi. Betul. Ya, terima kasih Bu Nunung, luar biasa. Kita kasih plus buat Bu Nunung. Ya, boleh kasih semangat buat Bu Nunung. Boleh ikut saya? Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Bisa ikuti? Ya, oke. Terima kasih plus buat Bu Nunung. Keren sekali ya Bu Nunung. Ya, terima kasih Bu Nunung sudah men-share-kan betul sekali tadi ya, sudah dijelaskan cukup jelas sama Bu Nunung terkait dengan terkait dengan tadi Bu Nunung sudah menjelaskan dari tugas yang sudah dibuatnya ya. Nah, Bapak Ibu,
Bentar ya. Oke. Saya mohon maaf. Ya, Bu Nunung sudah di stop screen? Sudah? Sudah ya? Oke, saya tidak bisa share screen ini. Kenapa? Sebentar ya, Bapak Ibu, ini tidak bisa share screen. Hah? Mana pong cara pindah ke sana? Baik, Bapak Ibu, tadi mohon ada kendala teknis ya untuk share screen. Nah, oke, tadi sudah luar biasa sekali Bu Nunung sudah menjelaskan dengan sangat jelas ya terkait dengan yang sudah dibuatnya. Betul sekali ya Bapak Ibu. Tadi sudah dikelompokkan ya Bapak Ibu untuk analisis ABC-nya. Sudah betul sekali ya. Nah, tadi setelah setelah dilakukan tadi analisis ya, dianalisis ABC-nya ya. Kemudian setelah tadi diurutkan oleh Bu Nunung yang sudah betul ya. Kemudian nanti kita melakukan analisis ABC-nya Bapak Ibu. Jadi kalau anggaran kita terbatas, kita batasi mana yang kira-kira bisa dilakukan pengurangan. Nah, berangkatnya adalah dari nilai yang ini Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kalau misalkan kita dana terbatas, kalau mau dikurangi yang golongannya yang N ya, golongan yang non esensial dan kategori C dulu. Jadi ke sini. Kalau pengurangan ini tadi kan sudah dikelompokkan yang mana kategori N dan C, ini dikurangi seperti ini ya. Sehingga ini untuk mengefisienkan kalau anggaran kita tuh biayanya terbatas. Itu barangkali Bapak Ibu yang kita bisa share hari ini. Boleh kita sama-sama simpulkan ya Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini. Boleh dibantu Bapak Ibu yang bisa membantu saya. Siklus pengolahan obat tadi apa aja Bapak Ibu? Boleh di-unmute Bapak Ibu barangkali mau share. Dari mulai perencanaan, boleh unmute? Silahkan. Dari mulai perencanaan sampai dengan evaluasi. Evaluasi, oke. Luar biasa Pak Irfan ya. Ya, dari mulai perencanaan sampai dengan evaluasi. Kemudian metode perencanaan Bapak Ibu? Ya, bisa di-unmute tadi yang sudah kita paparkan. Barangkali bisa share. Kita simpulkan bersama. Dan metode ABC dan PEN. Metode perencanaan? ABC ya, dan yang PEN. Konsumsi. Oh, ya epidemiologi gabungan. Oh, gabungan. Oh, luar biasa Bu Nunung ya. Terima kasih. Kemudian juga tadi ada Bu Nuri juga ya, Bu Eva. Terima kasih. Epidemiologi konsumsi gabungan ya. Gabungan, betul. Terima kasih Pak Irfan. Ya, sudah dilengkapi. Kemudian analis ABC-VEN tadi untuk melihat bagaimana metode pengendalian obat ya. Tadi caranya sudah kita jelaskan. Ya, itu barangkali Bapak Ibu yang kita bisa share bersama. Quote of the day hari ini adalah, awalilah setiap pekerjaan dengan perencanaan yang baik, karena gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Oke, terima kasih kita aplaus untuk ibu-ibu yang luar biasa hari ini. Ya, terima kasih sekali ya sudah hari ini. Mudah-mudahan saya rasanya Bapak Ibu bisa bertemu orang-orang hebat. Bangga saya hari ini bisa
kesempatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu ya atas kehadirannya. Hari ini kita akhiri untuk pertemuan Zoom meeting ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk meninggalkan ruang Zoom ini. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.